Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi IPA ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video yang akan Bu Guru tampilkan berikut ini. Disimak baik-baik, dicermati, dan jangan sampai ada yang terlewat. Hari ini akan membahas perkembangbiakan tumbuhan. Oke, perkembangbiakan tumbuhan ini dibedakan menjadi dua ya anak-anak, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup, ya dalam hal ini tumbuhan, yang melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui proses perkawinan. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan generatif, ini alat perkembangbiakannya adalah bunga. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama adalah bagian-bagian bunga. Oke, ini ada putik, kepala putik. Jadi putik itu adalah alat perkembangbiakan betina ya. Ini adalah tangkai putik. Kemudian ini bakal biji ya. Kemudian ini adalah tangkai bunga, ini untuk menopang ya. Kemudian ini adalah dasar bunga. Ya, ini kelopak bunga menyangga. Kemudian ini kelopak mahkota bunga. Mahkota bunga ini untuk menarik ya. Jadi warnanya menarik, mencolok. Kemudian ini adalah tangkai sari dan kepala sari. Nah, ini kepala sari dan tangkai sari ini biasa disebut dengan benang sari. Nah, benang sari ini adalah alat perkembangbiakan jantan ya. Kalau betina tadi putik, diingat-ingat ya. Betina itu putik, kalau jantan itu adalah benang sari. Oke, masih membahas tentang bunga. Bunga itu dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Apa itu bunga lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian bunga, memiliki dua jenis sel kelamin, jadi punya sel kelamin jantan dan betina ya, punya benang sari dan punya putik. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki semua bagian bunga, hanya satu jenis sel kelamin saja, yaitu bunga tidak lengkap. Oke, jenis-jenis penyerbukan. Nah, ini ya, kalau alat perkembangbiakan generatif ini diawali dengan proses penyerbukan ya. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Oke, jenis-jenis penyerbukan ini ya, ada dua. Yang pertama berdasarkan asal serbuk sarinya. Ini dibedakan menjadi 4, yaitu autogami, geitonogami, allogami, dan hibridisasi. Kemudian jenis penyerbukan yang kedua ini berdasarkan perantaranya, ini juga dibedakan menjadi 4, yaitu anemogami, zoidiogami, hidrogami, dan antropogami. Kita akan bahas satu persatu ya, berdasarkan asal serbuk sarinya. Ya, autogami. Apa itu autogami? Autogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri ya. Ini gambarnya. Jadi satu bunga, misalnya bunga sepatu ya, benang sari atau serbuk sarinya serbuk sari itu jatuh di kepala putik si bunga sepatu tadi. Nah, ini autogami, ini disebut dengan penyerbukan sendiri ya. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik bunganya itu sendiri. Oke, itu autogami. Yang kedua, ini geitonogami. Ya, geitonogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga ya jatuh ke kepala putik bunga lain.
ya. Jadi bunga A, ya, serbuk sari dari bunga A jatuh ke kepala putik bunga B, tetapi masih satu pohon atau satu tumbuhan. Nah, ini gambarnya ya, ini masih satu pohon tapi jatuhnya beda bunga gitu ya. Ini disebut geitonogami atau penyerbukan tetangga. Oke, yang ketiga adalah alogami. Apa itu alogami? Alogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala butik bunga lain, ya, yang tidak satu tumbuhan. Jadi sudah beda tumbuhan. Kalau tadi penyerbukan tetangga masih satu tumbuhan, satu pohon. Kalau ini beda tumbuhan, tetapi masih satu jenis pohon. Jadi misalnya bunga mawar udah beda pot gitu ya, bunga satu sama bunga satunya gitu udah beda, tapi masih satu jenis mawar gitu. Ini disebut dengan penyerbukan silang. Oke, yang keempat ya, berdasarkan asal serbuk sarinya, yang keempat adalah hibridisasi. Adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, ya, tapi sejenis tetapi varietasnya berbeda. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini beda ya, bunganya beda. Nah, ini sejenis tapi beda varietas, ya. Nah, gambarnya bunga satu dengan satunya kan berbeda. Ini disebut dengan penyerbukan bastar, kayak hibridisasi atau bastar ya. Kayak itu berdasarkan asal serbuk sarinya. Sekarang penyerbukan berdasarkan perantaranya, tadi juga dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama anemogami. Apa itu anemogami? Anemogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan angin. Ciri-cirinya ya. Yang pertama, mahkota bunga berukuran kecil. 2. Bunga tidak berwarna mencolok. 3. Serbuk sari kering, ringan, dan banyak. 4. Tidak berbau dan tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Yang kelima, kepala putik terjulur keluar, panjang, dan berbulu. Nah, ini contoh penyerbukan yang dibawa anemogami ya. Angin. Nah, ini contohnya, ini ada angin, ya, ini ada di pohon jagung ya. Ada angin berhembus, kemudian menerbangkan si serbuk sari ini. Serbuk sari dari bunga jagung ini terbang, ya, terbawa oleh angin, kemudian serbuk sari ini menempel pada kepala putik bunga jagung yang lain. Nah, ini adalah anemogami, penyerbukan karena dibawa oleh angin. Oke, yang kedua berdasarkan perantaranya adalah zoidiogami. Ya, zoidiogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan hewan. Ciri-cirinya, yang pertama, mahkota bunga berukuran besar. Yang kedua, warna bunga menarik dan mencolok. Yang ketiga, serbuk sari berlendir atau lengket. Yang keempat, berbau khas dan memiliki kelenjar madu. Yang kelima, kepala putik tersembunyi dan berlendir. Nah, zoidiogami atau penyerbukan dengan bantuan hewan ini dibedakan menjadi 4 ya. Ada entomogami, kemudian ornitogami, chirepterogami, dan malakogami. Nah, ini ya, ini gambarnya. Nah, yang pertama ini tadi ya, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Dalam hal ini contohnya ada kupu-kupu. Ya, ini dibantu serangga. Kemudian ini yang kedua dibantu oleh burung, penyerbukan yang dibantu oleh burung tadi. Kemudian yang ketiga dibantu kelelawar. Yang keempat penyerbukan dibantu oleh siput. Oke. Selanjutnya yang ketiga, hidrogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan air. Ciri-cirinya, bunganya terendam dalam air. Contohnya ini ada ganggang, teratai, dan hidrilla ya. Ini gambarnya. Nah, ini contoh hidrogami ya, penyerbukan dengan bantuan air. Ini gambar bunga teratai ya. Kemudian yang keempat, antropogami atau penyerbukan yang terjadi dengan bantuan manusia. Ciri-cirinya adalah yang pertama, serbuk sari dan kepala putik tidak dalam satu bunga. Yang kedua,
kepala putik tertutup sehingga kepala putik tidak dapat masuk dan harus dibuka terlebih dahulu. Yang ketiga, serbuk sari sulit rontok. Nah, ini harus dibuka. Ya, dengan bantuan siapa? Manusia, antropogami. Jadi ini ya, serbuk sarinya diambil dengan kuas, ya, ditaruh di tangan atau ditaruh di suatu tempat wadah gitu ya, kemudian dipindahkan ke kepala putik bunga lain. Ini antropogami. Oke, kemudian ini ada proses penyerbukan. Nah, ini proses penyerbukan ya. Jadi tadi serbuk sari ya, kemudian dia terbang atau dibawa oleh serangga atau kelelawar dan sebagainya, kemudian jatuh ke kepala putik ya. Kemudian serbuk sari ini menuju ke ruang bakal biji ya, ke ruang bakal biji. Nah, di dalam ruang bakal biji ini terjadi pembuahan ya. Kemudian melebur antara sel kelamin jantan. Apa tadi sel kelamin jantan? Ya, serbuk sari atau benang sari, dan sel kelamin betina atau putik ya, itu melebur, terjadi pembuahan, dan hasil dari pembuahan itu disebut dengan zigot ya. Kemudian zigot ini berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji ya. Bakal biji di sini nanti berkembang lama-kelamaan jadi bakal buah. Nah, bakal buah berkembang menjadi daging buah yang kita makan. Ini adalah proses penyerbukan. Oke anak-anak, tadi perkembangbiakan secara generatif ya. Sekarang perkembangbiakan secara vegetatif ya, tidak melalui perkawinan ya. Perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Nah, alami ini adalah tanpa campur tangan manusia, sedangkan secara buatan ini dengan bantuan manusia. Yang pertama akan kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, yang pertama adalah spora. Apa itu spora? Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dalam kotak spora yang disebut sporangium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat di bagian bawah daun. Nah, ini contoh ya perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu spora. Ini contoh tumbuhan paku ya anak-anak. Nah, tumbuhan paku ini berkembang biak dengan spora. Nah, ini contoh sporangium. Kalau kalian pernah lihat tumbuhan paku, kemudian di bawahnya itu ada kotak spora atau sporangium ya, gambarnya seperti ini. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua adalah akar tinggal atau rizoma ya. Batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri akar tinggal bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Contohnya ini adalah jahe. Nah, ini jahe ini perkembangbiakan vegetatif ya alami dengan akar tinggal atau rizoma. Kemudian contoh lain ini ada lengkuas. Oke, kemudian perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, ini contoh umbi lapis ya. Ini bawang merah ya, dia berlapis-lapis kelihatan ya. Kemudian contoh lain ini adalah bunga bakung. Ini juga umbi lapis. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga ini adalah umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar, terletak di dalam tanah. Umbi batang berfungsi menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Nah, ini ubi jalar ya. Ubi jalar ini umbi batang ya, perkembangbiakan dengan umbi batang. Contoh lain adalah kentang ya. Selanjutnya
umbi akar. Apa itu umbi akar? Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung di dalam tanah. Contohnya adalah wortel dan lobak. Nah, ini umbi akar ya, wortel dan lobak. Lobak putih ya, enak ya di sayur. Kemudian selanjutnya tunas. Tunas yaitu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induknya. Tumbuhan dikatakan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ini adalah bambu, pisang, dan tebu. Nah, ini ya, yang diberi panah merah ini adalah tunas dari pohon pisang ya. Contoh lain ini ya, tunas bambu ini yang biasa kita sebut dengan rebung. Ya. Itu adalah tunas. Masih perkembangbiakan vegetatif alami yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan pada tepian daun. Contohnya cocor bebek, kesemek, dan sukun. Nah, ini contoh tunas adventif, itu kelihatan ya ada tunasnya. Ini dilakukan daun cocor bebek ya ini. Kemudian gambar lain ini adalah sukun ya, itu kelihatan tunas adventifnya. Ya, itu tunas adventif contohnya. Kemudian geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Jadi ada dua ya, ada yang di atas tanah dan di bawah tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Contohnya stroberi, pegagan, semanggi, dan rumput teki. Nah, ini contoh yang pertama, ini stroberi ya. Ini kalau stroberi ini geragih atau stolonnya ini berada di atas tanah. Ya, kalau yang kedua ini contoh rumput teki. Kalau rumput teki itu geragihnya di bawah tanah ya. Ini ya, itu geragih atau stolon ada dua, di atas dan di bawah permukaan tanah. Oke, kalau tadi perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Mencangkok adalah suatu cara untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan membuat akar baru di bagian batang tumbuhan induk. Nah, ini adalah gambar cara mencangkok ya. Yang pertama, ya kita pilih batang yang akan dicangkok, ya kita pilih batang yang lurus. Kemudian yang kedua, kulit dari cabang ini kita kerat ya, atau kita kita kerat ya, dikerat namanya, dikerat terlebih dahulu. Kemudian setelah dikerat ya, yang ketiga hasil keratan pada cabang ini kita tutupi ya, kita tutupi dengan tanah, kita beri tanah, kemudian kita bungkus. Ya, dibungkus itu bisa dengan plastik atau bisa dengan sabut kelapa. Jadi tanah ya ditempel atau dari batang yang sudah dikerat tadi, kemudian dibungkus, tanahnya dibungkus ya, dibungkus dengan sabut kelapa. Kemudian ya, gambar kelima ini nanti hasil dari yang kita bungkus tadi lama kelamaan akan tumbuh ya, tumbuh akar. Nah, kemudian kalau sudah bisa kita potong, kemudian kita tanamkan di tanah ya. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok ini ada pohon mangga, lemon, apel, jeruk, jambu, dan lain-lain. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah menempel atau okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas pada suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat unggulan dari dua jenis tumbuhan. Nah, ini cara menempel atau okulasi. Yang pertama, kita ambil dulu mata tunasnya dari batang lain. Kemudian kita membuat keratan pada batang pokok. Ya, kemudian yang ketiga, kita letakkan mata tunas dari batang lain tadi pada batang pokok. Kita tempelkan ya, dari batang yang kita akan tempel tadi, ditempelkan di batang pokoknya. Kemudian setelah itu kita
ikat ya. Kita ikat. Ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan menempel ya. Oke. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan ovulasi yaitu pohon mangga, belimbing, karet, dan lain-lain. Vegetatif, perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga adalah merunduk. Apa itu merunduk? Merunduk adalah suatu cara untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan membengkokkan sebagian batang atau ranting ke dalam tanah. Nah, ini cara merundukkan tanaman ya. Yang pertama, cabang tumbuhan ini dirundukkan ya, atau kita bengkokkan ya, kemudian kita timbun ke dalam tanah ya. Ini ya, kita timbun. Kemudian yang kedua, pada cabang yang ditimbun nanti lama-kelamaan akan muncul akar baru. Nah, setelah muncul, nah cabang tadi yang akarnya tumbuh baru tadi ya bisa kita potong. Kemudian kita jadikan tumbuhan lain jadi tumbuhan baru ya. Ini adalah merunduk. Contoh tanaman yang dapat dikembangkan dengan merunduk itu adalah melati, alamanda, apel, dan mawar pagar. Oke, yang keempat adalah menyambung. Apa itu menyambung? Menyambung adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menyambungkan dua jenis batang dari tumbuhan yang sama, namun keunggulannya berbeda. Tumbuhannya sama, misalnya mangga dengan mangga, disambung tapi unggulannya berbeda. Misalnya pohon yang pertama akan kita sambung itu yang buahnya manis. Yang kedua ini yang batangnya kuat. Nah, ini kita sambungkan agar jadi tumbuhan yang unggul ya. Langkah pertama ya, ini kita cari tumbuhan pertama yang akan kita sambung ya. Kemudian kita potong. Kemudian langkah kedua, potongan tadi kita masukkan ke tumbuhan kedua. Ya, tumbuhan kedua yang akan kita sambungkan tadi yang batangnya kokoh ya. Kemudian kita masukkan. Ya. Kemudian ya tadi dipotong kemudian dimasukkan ke belahan pohon kedua ya. Kemudian setelah itu kita ikat hasil sambungan tadi, kita ikat, kemudian kita tutupi dengan plastik ya, bisa dengan plastik agar tidak terkena air, karena kalau terkena air nanti sambungannya bisa membusuk. Kemudian contoh tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan menyambung adalah kopi, mangga, jambu, dan rambutan. Oke, yang kelima adalah stek. Apa itu stek? Stek adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar terlebih dahulu. Kalau tadi yang nomor 1 sampai 4 kita nunggu akar ya. Kalau stek tidak perlu menunggu akar. Nah, stek ini ya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah stek batang. Nah, ini contoh gambarnya. Ini adalah stek batang. Nah, stek batang ini bisa contohnya ini untuk ketela pohon atau singkong ya. Batang kita pilih, kemudian kita potong ya, kita tancapkan ke tanah. Nanti sudah bisa muncul pohon singkong baru. Ini stek batang. Mudah ya. Kemudian yang kedua stek daun. Nah, ini contohnya bisa kita gunakan tumbuhan cocor bebek bisa, atau ini lidah mertua ya. Kita potong daunnya, kemudian kita letakkan di tanah, nanti akan tumbuh. Mudah sekali kalau stek. Kemudian yang ketiga adalah stek akar. Nah, ini stek akar ini jarang digunakan ya. Belum banyak ya, tapi ada. Stek akar ini contohnya adalah cemara dan sukun. Jadi kita potong akar cemara, kemudian kita letakkan di tanah, nanti sudah tumbuh. Ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan stek. Oke anak-anak, materi kita untuk perkembangbiakan tumbuhan sampai di sini dulu ya. Dilanjutkan besok. Untuk tugas IPA kali ini adalah kerjakan buku LKS halaman 31 sampai 32. Ulangan harian 1 ya. IPA ya. Room 1 dan room 2 dikerjakan semua. Dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA. Untuk kelas 6A dikirimkan ke WA Bu Ulul, untuk kelas 6B dikirim ke WA Pak Rois ya.
Kemudian jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak. Sekian materi hari ini, dilanjutkan untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.